Shit. Shit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di Muslim Choice TV. Kali ini kita bahas yaitu halal haram politik identitas. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait dengan kenapa sih kita Muslim Choice ini mengangkat isu ini menjadi laporan utamanya, kita akan langsung berbicara atau ngobrol atau juga mengkonfirmasi langsung kepada pimpinan redaksinya kenapa majalah Muslim Choice ini mengangkat tema halal haram politik identitas. Yang kita tahu saat ini politik identitas sudah sangat mencuat gitu ya. Pemilu 2024 sudah dimulai, sudah genderangnya sudah ditabur. Kita tahu bahwa 2017 di masa Pilkada DKI Jakarta itu politik identitas sudah mencuat juga gitu. Dan sekarang dimulai lagi gitu ya untuk pemilu 2024 ini. Nah, apakah seperti apa politik identitas itu dan bagaimana Muslim Choice memandangnya? Apakah politik identitas itu akan merusak demokrasi atau justru malah memajukan demokrasi? Dan apa efek negatif dari politik identitas ini dan apa efek positifnya gitu? Maka kita akan langsung tanyakan saja kepada pimpinan redaksi majalah Muslim Choice kenapa terkait dengan mengangkat laporan utama politik identitas ini. Oke, Mas Gun, saya panggil aja Mas Gun ya, biar lebih akrab gitu. Nah, ini politik halal haram atau halal haram politik identitas ini kenapa diangkat oleh majalah Muslim Choice? Gitu. Baik, saya Gunawan Effendi, pemimpin redaksi majalah Muslim Choice. Berita tentang politik identitas mencapai 4,26 juta item di Google Search. Sedangkan impor daging atau persiapan Ramadan untuk pangan itu cuma tak sampai 500.000. Akhirnya kita putuskan politik identitas akan menjadi laporan utama. Berarti nggak ada setengahnya ya? Ya, Nggak ada setengahnya ya? jauh sekali. Berita aktual itu tertinggal oleh isu-isu politik yang mungkin sudah lama terpendam atau sudah lama melekat di memori masyarakat. Akhirnya itu pilihan kita dan jadilah laporan utama Muslim Choice kali ini adalah halal haram politik identitas. Tapi kenapa halal haram? Karena halal haram itu kan hukum fikih. Sedangkan politik dalam Islam itu namanya siasat. Siasat itu atau siasah itu bukan halal haram lagi, tapi manfaat dan mudarat. Politik itu jelas halal, tapi politik seperti apa yang bermanfaat dan politik seperti apa yang mudarat? Itu jawaban saya. Kalau dilihat di dalam sini ada juga jejak-jejaknya gitu, jejak-jejak politik menelusuri politik identitas. Gitu. Ya, dalam beberapa hal, halal haram itu bisa dilihat dari yang boleh dan tidak boleh, do and don't. Kita melihat sebetulnya politik identitas itu harus menelusur akarnya dulu. Kenapa ada istilah politik identitas? Dan ada juga kutipan bahwa politik identitas itu ada di mana-mana. Misalnya di sini kita muat pendapat Pak Kristiadi, peneliti senior DSIS. Dia bilang tidak ada satu negara pun yang berhasil atau yang sudah berhasil mengalahkan politik identitas. Ini pernyataan menarik, tapi ditelusuri lagi. Politik identitas itu apa? Kita kutip beberapa ahli dan juga menelusur implikasinya. Jadi menurut pandangan
dari redaksi, politik identitas itu melekat dengan KTP, kartu tanda penduduk. Oke. Karena disitulah ada identitas. Bukankah kartu penduduk itu sama dengan kartu identitas? Jadi kita telusuri dari sana. Kita lihat isi KTP itu apa? Nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Tapi di masa lalu KTP kita juga menulis soal suku. Kolom suku ada, tapi sudah dihapus. Tapi kolom agama sekarang masih ada, walaupun ada upaya untuk menghapuskan. Dari sanalah kita menyimpulkan politik identitas itu terkait dengan agama. Apa agama? Kita mayoritas Islam. Akhirnya kita simpulkan politik identitas mengarah ke umat Islam. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi spektrum politik nasional kita memang terbagi antara nasionalis dan Islam. Dia membentuk garis yang bisa saling berseberangan. Variannya berada di tengah-tengah. Ada partai Islam yang nasionalis, tapi ada partai Islam yang bahkan anti negara dulu. Sekarang sudah ada 4 pilar, ada ideologi yang lebih moderat, tapi umat Islam sendiri mungkin masih ada yang memiliki gagasan-gagasan transnasional, kemudian bahkan yang mengambil jalan terorisme. Itu harus kita akui ada. Tapi dalam spektrum politik tetap berseberangan antara nasionalis dan Islam. Dari sanalah politik identitas itu muncul ke permukaan. Di masyarakat, bahkan di kalangan politik yang katakanlah nasionalis, ya, itu politik identitas itu begitu ditakutinya gitu. Apa sih yang membuat mereka itu menakuti politik identitas ini gitu? Ini masalah sebetulnya terkait langsung dengan eksistensi partai politik. Eksistensi partai politik ditentukan oleh jumlah pendukungnya. Sementara partai politik Indonesia menghadapi krisis eksistensial terlihat dari misalnya parliamentary threshold, ambang batas. Kita lihat partai-partai yang memiliki pendukung sedikit tidak bisa duduk di parlemen. Tapi itu jumlahnya cukup banyak dan mereka tidak punya representasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu juga partai nasionalis menghadapi masalah eksistensial karena tidak pernah bisa melebihi seperti kursi DPR sekarang. Katakanlah PDIP paling tinggi 20%. Setelah reformasi tidak ada partai yang bisa mayoritas dominan sampai 50%. Partai Islam juga begitu sebetulnya. Kalau digabungkan seluruh partai Islam sejak pemilu 99 sampai pemilu 2019 terakhir itu 2019 tidak pernah melampaui 30% kalau seluruh partai Islam digabungkan satu. Tapi kenapa politik identitas itu tetap muncul? Masalahnya 30% kalau digabungkan dengan nasionalis yang 20% tetap menang yang 30%. Seperti itu. Jadi umat Islam itu sebetulnya tetap menguasai parlemen, cuma tersebar di berbagai partai. Itu. Sedangkan kalau bergabung semua, partai nasionalis itu sama-sama kuat sebetulnya. Nah, disitulah ada kecenderungan mengurangi suara yang memihak atau yang berada di spektrum Islam. Itu yang kita lihat dari Muslim Choice Production. Berarti politik identitas itu sengaja digaungkan oleh katakanlah tanda kutip partai-partai kecil, ya, partai-partai kecil untuk merebut suara. Tidak. Ini tetap persaingan antara dalam spektrum nasionalis dan Islam. Jadi keduanya saling mempengaruhi pemilih agar suara di parlemen lebih besar, apakah itu nasionalis maupun Islam. Jadi yang diperlukan adalah respon umat Islam atau partai politik Islam terhadap isu politik identitas ini. Contohnya sudah dikemukakan di sini. Dengan terus terang partai umat menegaskan kami politik identitas. Seperti itu contohnya. Nah, itu maksud saya. Apakah memang partai umat ini, saya tanya tadi, partai umat ini sengaja memproklamirkan dirinya sebagai
partai politik identitas gitu loh. Apakah itu salah satu tujuannya untuk menggait pemilih gitu loh? Itulah, pemilih itu kan beragam. Ideologi Islam sendiri atau dalam spektrum ini ada di sebelah kanan Islam dan nasionalis, itu memang beragam. Begitu juga yang nasionalis, ada yang nasionalis religiusnya kuat, tapi ada juga nasionalis yang sekuler. Nah, disitulah Partai Umat bermain. Itu strategi mereka untuk memikat pemilih. Bahwa nanti bagaimana hasilnya, baru kita ketahui kalau hasil pemilu legislatif sudah resmi. Begitu. Dia melempar ini aja kali ya, melempar jaring gitu. Itu fakta. Politik identitas tidak bisa dihilangkan. Makanya kita tidak bisa sebut halal haram. Itu ada dan sejarahnya panjang. Sejak pemilu pertama 1955, politik identitas itu sudah muncul. Dan pergerakan-pergerakan menuju kemerdekaan itu juga berdasarkan identitas. Contohnya kelahiran NU, kelahiran Muhammadiyah. Kebetulan kita mengangkat masalah atau mengangkat NU milad atau harlah yang 1 abad ini sebagai laporan khusus. Itu ada kaitannya semua. Bagaimana format-format ormas yang berlandaskan identitas itu memperkuat pembentukan nation building dalam pembentukan Indonesia sebagai nation state, negara bangsa. Kemudian identitas itu juga pernah melekat bagi umat agama lain. Dulu ada partai Kristen, ada partai Katolik, tapi itu semua tidak memikat dalam arti mereka minoritas. Tapi umat Islam yang mayoritas juga tidak bersatu dalam satu partai. Akhirnya itulah kalau saya tangkap berarti politik identitas itu justru suatu entitas yang untuk memperkuat nation building tadi itu ya. Politik identitas itu satu hal yang tidak bisa dielakkan. Tapi dampaknya bisa positif, bisa negatif, baik untuk partai maupun untuk kebangsaan kita. Nah, ketika identitas Islam itu dimanipulasi untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan kehidupan berbangsa, disitulah terjadi mulai dari konflik pemikiran, bahkan bisa memecah belah bangsa dalam arti betul-betul terjadi perang saudara dalam titik ekstrim itu. Dan kita sudah mengalaminya, misalnya G30 PKI, bagaimana umat Islam dengan komunis, seperti itulah gambarannya. Iya, artinya kan politik identitas, setiap orang atau salah satu tokoh misalnya berbicara di masjid tentang politik itu dikatakan sebagai menyebarkan politik identitas misalnya. Atau berbicara di gereja itu dikatakan sebagai politik identitas. Apakah memang itu gitu yang dikatakan politik identitas itu? Itulah cairnya pengertian politik identitas. Dia adalah isu yang bisa digelindingkan menurut keinginan pencetusnya. Kalau misalnya nasionalis mengemukakan atau mengangkat isu politik identitas, akan berbeda dengan Partai Umat yang mengangkat atau mengklaim diri sebagai politik identitas. Begitulah politik, karena ini menyangkut 5 hal paling tidak: penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan, itu ide dan lain-lain, termasuk politik alokasi. Politik alokasi itu siapa mendapat apa dengan cara bagaimana terkait dengan kebijakan negara. Seperti itu gambarannya. Sangat rumit, tapi kita harus menerima politik identitas itu ada. Tidak mungkin. Terbukti dalam beberapa hal di laporan utama kita buat, NU dan PKB sekalipun agak berbeda memahami politik identitas dan menafsirkannya dan mengaplikasikannya. Itu menjadi sajian utama kita. Kita bahas bagaimana Ijtima Ulama PKB menyatakan NU adalah PKB, PKB adalah NU. Tetapi Ketua PBNU bilang politik identitas jangan sampai masuk ke NU. Ini kan jadi pertanyaan, tapi faktanya begitu. Itulah yang kita angkat gitu. Berarti NU secara tegas menolak politik identitas? NU struktural melalui Ketua Umum Pengurus Besarnya, Kiai Haji Yahya Maulid Stakuf, sudah menegaskan berkali-kali. Tetapi
pada akhirnya beliau mengakui memang akar politik identitas itu sudah dalam, dan kecenderungan politik identitas di lingkungan NU struktural maupun kultural itu cukup kental gitu. Jadi beliau sendiri melihat memang sulit untuk menghapus politik identitas. Kemudian kalaupun mau dihapus atau ditekan dampaknya, mudorotnya, dampak negatifnya, itu nggak bisa NU sendiri, harus bersama-sama kita semua. Caranya ya banyak hal, banyak yang bisa dilakukan. Salah satu yang kita kutip, misalnya Rektor UIN, Universitas Islam Negeri Surabaya. Beliau bilang, cara menggantikan politik identitas adalah politik kehadiran. Artinya politisi itu datang dong ke konstituen, jelaskan kita bukan politik identitas, kita menginginkan kehidupan kebangsaan yang damai, misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan sekadar isu, karena umat Islam atau partai Islam bisa memanipulasinya, partai nasionalis juga bisa memanipulasinya, seperti itu gambarannya. Tapi memang secara umum dan sudah membudaya kali ya, ketika pemilihan presiden itu menurut saya justru sangat kita kutip, kembali ke kutipan. Islam, betul, Jawa, ya kan? Ya. Nah itu kan kita mengutip masuk dalam identitas siapa? Yang dari Al Azhar itu peneliti dan pengamat politik Ujang Komarudin ya. Ujang Komarudin menyatakan politik identitas itu sebenarnya bukan agama. Misalnya suku juga bisa. Dia bilang kalau sudah menyatakan Presiden Indonesia itu pasti orang Jawa. Nah, itu juga politik identitas. Tapi saya pikir itu tidak berlaku formal. Tapi secara faktual bisa terjadi, mengingat mayoritas itu adalah suku Jawa, walaupun di KTP-nya sudah tidak ada. Itu fakta yang tidak bisa kita tolak. Kalau di negara demokrasi, kalau memang semua orang Jawa memilih presiden orang Jawa, ya kita terima. Tinggal bagaimana penerapannya, bahwa setelah terpilih dia berlaku adil. Toh kita bisa menerima orang Jawa jadi presiden. Kenapa orang Islam, kenapa yang lain tidak bisa menerima Islam atau Muslim menjadi presiden? Nah, kenapa harus jadi diangkat politik identitas? Itu juga bisa jadi pertanyaan. Tapi kita bedah semuanya di sini. Jadi lengkap lah semua di sini ya. Dari mulai apa itu politik identitas, asal apa sih sejarah akar dari politik identitas, terus dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, itu semua ada di sini ya. Insya Allah. Dan pakar-pakar dan termasuk para politisi juga yang berpendapat setuju dan tidaknya. Untuk mudahnya lebih baik majelis pembaca membuka sendiri, menyimak dan mendalami apa yang kami sajikan. Ini ngomong-ngomong, majalah ini bisa didapat di mana aja ini? Jadi untuk mudahnya buka saja website muslimchoice.com. Kita akan temukan majalah edisi terbaru dan edisi sebelumnya dalam satu layar. Silakan majelis pembaca untuk mengunjungi situs muslimchoice.com. Dan ketika kepingin membaca yang fisiknya, bisa pesan langsung ke redaksi ya? Iya. Di website ada alamat kantor Muslim Choice, bisa kontak dengan Niken atau Aisyah. Kita akan melayani pembaca yang menginginkan pengiriman langsung. Oke. Terima kasih Pak Pimren. Mungkin cukup itu ya perbincangan kita terkait dengan pentingnya atau apa sih yang diulas di dalam majalah terbitan Maret April ya, edisi Muslim Choice ini gitu, tentang halal haram politik identitas. Jadi bagi masyarakat khususnya yang muslim dan juga yang non muslim ya, silahkan membeli majalah ini atau membacanya di website kita, yaitu muslimchoice.com. Kalau ingin gratisnya ada di situ, tapi kalau ingin memegang langsung ya secara fisiknya bisa
memesannya lewat email atau WhatsApp atau alamat langsung dari Muslim Choice Make di Kalibata ya, khususnya kantornya di Kalibata, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Mungkin cukup itu. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.